Gisel memberikan suatu kesaksian, ya, ditanya, itu yang nanya juga bukan saya. Apakah sudah pernah berhubungan, sudah berapa kali berhubungan dengan Nobu gitu loh. Disampaikan gitu loh, lebih dari 1 kali gitu. Itu yang nanya bukan saya, kalau nggak pengacara yang lain atau majelis hakim, saya lupa pada saat itu. Ada sekitar 5 kali lah gitu kan, katanya seperti itu. Lalu saya langsung tanya, apakah ada klien saya? Halo sobat Fakta Bang Pin, mulai dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal kasus video syur artis Gisela Anastasia yang sudah divonis karena untuk PP dan MN yang telah menyebarkan video syur artis Gisela Anastasia dengan Nobu itu. Keduanya divonis 9 bulan penjara dan denda 50 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Namun dalam hal itu terungkap fakta baru yang dibeber oleh Roberto Sihotang, pengacara dari PP, karena nampaknya kecewa dengan hal itu. Roberto Sihotang mengatakan bahwa sebenarnya PP hanya mengunggah screenshot video tersebut. Tidak terima dengan vonis hakim, Roberto Sihotang membeberkan fakta persidangan yang terjadi dalam sidang kasus kliennya tersebut. Dalam fakta persidangan itu terungkap bahwa Gisel dan Nobu melakukan hubungan terlarang lebih dari 5 kali, kata pengacara PP, yakni Roberto Sihotang. Nah, bagaimanakah pengakuan Roberto Sihotang soal Gisel dan Nobu yang telah melakukan 5 kali perekaman tersebut? Yuk kita simak kupas-kupas fakta Bang Pin berikut ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap hentikan jarimu. Seperti kita tahu, 2 terdakwa penyebar video syur artis Gisela Anastasia alias Gisel, yakni PP dan MN, telah divonis. Keduanya divonis 9 bulan penjara dan denda 50 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 13 Juli kemarin. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum PP, Roberto Sihotang, kecewa dengan vonis bersalah yang dijatuhkan majelis hakim kepada kliennya. Roberto beralasan karena PP hanya mengunggah screenshot video itu. Tidak terima dengan vonis hakim, Roberto Sihotang membeberkan fakta persidangan terkait kasus kliennya. Ia menegaskan Gisel adalah orang pertama yang menyebarkan video syur itu. Dibeberkan Roberto juga bahwa sang artis dan Michael Yoshinobu De Freitas alias Nobu tidak cuma sekali berhubungan intim. Menurutnya Gisel dan Nobu melakukan hubungan terlarang mereka lebih dari 5 kali. Berikut ini penuturannya. Gisel memberikan suatu kesaksian, ya, ditanya, itu yang nanya juga bukan saya. Apakah sudah pernah berhubungan, sudah berapa kali berhubungan dengan Nobu gitu loh. Disampaikan gitu loh, lebih dari 1 kali gitu. Itu yang nanya bukan saya, kalau nggak pengacara yang lain atau majelis hakim, saya lupa pada saat itu. Ada sekitar 5 kali lah gitu kan, katanya seperti itu. Lalu saya langsung tanya, apakah ada klien saya pada saat kalian melakukan hubungan intim itu yang ikut merekam atau apa segala macam? Tidak, katanya gitu loh. Disampaikan tidak, dan Gisel pun menjawab bahwa klien saya itu tidak bersalah. Saya tahu mereka tidak ada hubungan apa-apa dengan perkara ini gitu. Nah, ini yang harus diluruskan, jangan ambil sepotong, dibongkar, kesal, geram gitu. Itu seolah-olah ini pribadi saya gitu loh. Kan kalau orang bicara geram dan kesal kan berarti kan karena dia secara pribadi. Tidak, sama sekali tidak. Ini secara profesional saya menjalankan pekerjaan sebagai advokat. Seperti itu. Dan seperti kami kutip dari kanal YouTube KH Infotainment, Selasa 13 Juli kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
memang telah menjatuhkan vonis 9 bulan penjara kepada PP dan MN. Tak cuma itu, PP dan MN juga harus membayar denda 50 juta. Kabar vonis penyebar video Surgisel dan Nobo itu disampaikan oleh kuasa hukum MN, Andreas Nahot. Dijelaskan Andreas Nahot, PP dan MN akan menjalankan 9 bulan kurungan dan membayar denda tersebut. Namun jika tidak bisa membayar denda, maka keduanya akan menjalankan masa kurungan selama 3 bulan. Berikut ini kutipan videonya. Ya, jadi tadi di Pengadilan Jakarta Selatan kami juga agak kaget ya, karena agenda hari ini memang rencananya cuma duplik aja, tapi ternyata setelah dilihat oleh situasinya juga, penahanan juga sudah mau habis, akhirnya majelis menyatakan bahwa ini akan diputus hari itu juga. Jadi segera setelah kita membacakan duplik langsung diberikan putusannya. Jadi putusannya itu kepada klien kami diberikan putusan 9 bulan penjara dan juga ditambah dengan denda 50 juta dan subsidiar 3 bulan kurungan. Nah, jadi kalau misalnya ya pada pelaksanaannya nanti ya 9 bulan itu harus dijalani apabila sudah berkekuatan hukum tetap. Nanti pilihannya apakah klien kami bisa memberikan ya dendanya 50 juta atau nanti diganti dengan tambahan lagi 3 bulan lagi. Jadi kalau misalnya ya kami sih sangat ya pesimis lah ya kalau misalnya klien kami sebenarnya kan dari keluarga yang sangat sederhana, sehingga kemudian sudah bersiap-siap lah untuk menjalani pemidanaan ini selama 12 bulan. Ya di satu sisi memang kami belum berbicara lagi dengan klien karena kan ini kan sangat terbatas ya dengan situasi pandemi yang ada sekarang. Nanti dalam waktu dekat, karena kan kami diberikan waktu 7 hari untuk pikir-pikir untuk menentukan sikap apakah nanti akan mengajukan banding atau menerima putusan. Ya, tapi kalau misalnya pandangan kami sih di sini sebenarnya sudah sangat baik ya, sudah sangat baik. Artinya dari tuntutan yang diberikan jaksa pun itu adalah 1 tahun dan ancaman pidana awalnya adalah 12 tahun. Ya, jadi memang sudah sangat banyak lah yang istilahnya berkurang dari tuntutan surat dakwaan itu. Dakwaannya kan ada 2 pasal. Yang satu pidananya maksimal 12 tahun. Tapi akan mendadak nggak sih Om, karena masa penahanannya sudah habis gitu. Ya, kalau masalah mendadak pasti mendadak. Nah, cuman ini sebetulnya satu proses hukum yang sangat kami syukuri juga. Artinya kalau misalnya putusan ini nanti katakanlah berlarut-larut, itu kan juga sebenarnya nggak baik juga buat kepastian hukum buat klien kami juga. Artinya kalau misalnya sekarang atau nanti sebenarnya nggak ada masalah sih. Sudah menjalani berapa lama Bang? Dia dari bulan November, jadi sekarang sudah 8 bulan. Kami sih tadinya berharap bahwa putusannya ya juga palingan akan ditambah 2 atau ya paling enggak 2 atau 3 hari lah. Harapannya seperti itu memang. Karena kan dia kan juga sebenarnya porsinya agak berbeda ya. Kalau klien kami si MN ini sebenarnya dia bukan yang menyebarkan secara masif kepada masyarakat luas, tapi kan dia hanya menyebarkan ke grup WA yang isinya cuma 6. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya dia harus dihukum ya sampai 12 tahun gitu ya, makanya kami tergerak untuk melakukan pembelaan gitu. Nah, tapi ternyata ini sudah kami nilai cukup baik lah ya, cukup baik. Artinya praduga dia sudah menjalani selama 8 bulan ya. Memang harapan kami tadi putusannya itu ya hanya 9 bulan, sehingga kan tinggal menunggu beberapa hari atau beberapa minggu dia sudah bisa keluar. Nah, cuman sayangnya ada subsidiarnya itu 50 juta atau subsidiar 3 bulan kurungan tambahan. Dari keluarga sendiri seperti apa Bang? Dari keluarga yang maksudnya mendengar putusan tersebut seperti apa? Ya, kalau dari sisi keluarga, saya baru bicara dengan orang tua ayahnya. Artinya belum banyak bicara juga sebenarnya, cuman dia sudah menyatakan tadi terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada AAI Jakarta Pusat untuk melakukan pembelaan. Kami melakukan pembelaan ini secara pro bono ya, secara cuma-cuma sebagai bentuk pelayanan dari organisasi advokat kepada masyarakatnya. Karena memang kami kan juga berasal dari masyarakat itu. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat dari bagaimana cara bapak ini, orang tua dari MN ini menyampaikan, pasti ada yang kekecewaan, karena memang mungkin sedikit banyak keluarga ini juga sangat terpukul ya, karena MN ini kan sebenarnya anak yang baik ya,
dia aja untuk menyelesaikan studinya itu dengan IPK 3,8 di Fakultas Ekonomi Akuntansi, ini salah satu universitas di Jakarta. Artinya ini anak yang sangat serius gitu loh menjalani itu. Memang itu bukan satu ukuran juga, tapi benar-benar dia ini pada saat katakanlah mengirimkan itu ada captionnya, dia nanya gitu loh sama temannya itu, ini benar nggak sih si istrinya Gading pada saat itu. Nah, jadi bukan halnya seperti pihak-pihak lain yang menyebarkan itu secara masif kepada khalayak umum, dan tujuannya juga sebenarnya nggak ada hubungannya dengan pertanyaan, tapi dia benar-benar dalam grup itu dia bertanya, dan kemudian kalau kita baca runtutan chatnya pun isinya juga konfirmasi, loh kok ini virus, oh ini, jadi benar-benar dia itu bertanya gitu loh. Nah, makanya kalau misalnya itu bisa sangat kita pahami bahwa keluarga MN pasti berapapun yang harus dijalani itu sangat keberatan gitu loh, sangat sulit untuk menerima fakta anak kebanggaannya yang diharapkan bisa nanti menjadi tulang punggung keluarga itu maupun keluarganya nanti itu harus menjalani